Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra, dosen dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan RPS. Yang akan saya deskripsikan adalah mata kuliah Media Pembelajaran Geografi. Kemudian, mata kuliah ini memiliki bobot SKS 2 dan diajarkan pada semester 4. Adapun capaian mata kuliah terdiri dari CPMK 1 sampai 4, yaitu konsep dasar media dan media pembelajaran geografi, jenis dan kriteria memilih pembelajaran geografi, kebutuhan media pembelajaran geografi berdasarkan kriteria tertentu, pengembangan media pembelajaran geografi, dan RPS ini bisa diakses melalui scan barcode di sudut kiri atas layar RPS. Selanjutnya, adapun sub CPMK dari mata kuliah media pembelajaran geografi adalah mampu menjelaskan hakikat media pembelajaran, kemudian mampu menjelaskan peran dan manfaat media pembelajaran, mampu mengidentifikasi klasifikasi media pembelajaran, mampu mendeskripsikan jenis dan karakteristik media pembelajaran, mampu menganalisis kebutuhan media berdasarkan materi, mampu menganalisis kebutuhan media berdasarkan media yang sudah ada, kemudian mampu menganalisis kebutuhan media pembelajaran geografi berdasarkan gaya belajar. Selanjutnya, mampu menjelaskan penerapan teknologi dalam pembelajaran geografi. Mampu mendesain media pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah mampu mengembangkan proyek media untuk pembelajaran geografi dan menyajikannya dengan mandiri, bertanggung jawab, dan terukur. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah media pembelajaran ini adalah problem based learning, kemudian project based learning, dan inquiry based learning. Problem based learning akan dilakukan pada materi, analisis kebutuhan materi, kemudian project based learning digunakan pada saat pengembangan media pembelajaran geografi, kemudian inquiry based learning untuk memberikan konsep-konsep dasar dan konsep-konsep media pembelajaran pada mata kuliah media pembelajaran ini. Selanjutnya, metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini ada ceramah, kemudian diskusi, tanya jawab, presentasi, dan demonstrasi. Nah, media yang digunakan dalam mata kuliah media pembelajaran adalah YouTube, PowerPoint, Canva, Quizzes, dan untuk komunikasi digunakan WA Group, dan aplikasi-aplikasi tersebut digunakan pada saat contoh media pembelajaran, kemudian melakukan presentasi, kemudian desain, dan melakukan evaluasi. Untuk penilaian, ada 3 hal yang diukur. Yang pertama adalah kognitif, yaitu pengetahuan. Kemudian efektif mahasiswa yang dilihat dari dan diukur dari aktivitas selama perkuliahan. Kemudian psikomotorik yang dinilai dari keterampilan mahasiswa. Nah, bentuk penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah kehadiran sebanyak 10% dari seluruh jumlah pertemuan, yaitu 16 pertemuan, kemudian tugas 20%, kemudian ujian tengah semester 30%. Pada mata kuliah ini, ujian tengah semester diambil dari hasil analisis kebutuhan media pembelajaran, kemudian ujian akhir semester sebanyak 40% diambil dari proses pengembangan media pembelajaran geografi, sehingga total keseluruhan adalah 100%. Demikian deskripsi
RPS dari mata kuliah media pembelajaran geografi. Selanjutnya akan dilakukan simulasi pembelajaran geografi, media pembelajaran geografi pada pertemuan ketiga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ya. Sebelum kita memulai aktivitas kita, saya memimpin doa untuk teman-teman sekalian. Mari kita berdoa sebelum mulai. Doa dimulai. Selesai. Selanjutnya, mungkin ketua kelas Pak Ali bisa menyampaikan berapa orang yang tidak hadir dan yang hadir. Jadi hari ini ada 18 orang yang hadir, dan 2 orang itu masih izin Pak. Ya, terima kasih. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan mata kuliah media pembelajaran. Nah, adapun yang kemampuan yang harus Anda capai setelah mempelajari materi ini adalah kalian diharapkan mampu menentukan klasifikasi media pembelajaran dan mengidentifikasi jenis-jenis pembelajaran dalam klasifikasi tertentu. Nah, tentu saja setelah materi ini diharapkan teman-teman mampu menguasai capaian pembelajaran dua hal tersebut. Oke. Sebelum saya memulai, tentu saja pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang media pembelajaran, karakter dan sebagainya. Dan hari ini kita akan mencoba mengklasifikasikan media pembelajaran, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis media pembelajaran. Oke. Baik. Silakan disimak, dibaca, diperhatikan apa yang Anda lihat. Jangan dulu jawab ya, jadi perhatikan saja. Oke. Sudah? Yang mana yang menurut Anda, menurut teman-teman itu lebih mudah dipahami? Gambar yang pertama atau yang kedua? Kedua. Nah, ternyata media pembelajaran itu sangat mempengaruhi cara atau respon dari teman-teman. Kemudian tipe dan pengelompokannya juga mempengaruhi daya serap atau daya tangkap pengetahuan dari teman-teman sekalian. Selanjutnya, nah, klasifikasi media pembelajaran itu ada beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah klasifikasi berdasarkan fisiknya. Nah, ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah 2 dimensi, 3 dimensi, kemudian media pandang diam dan media pandang gerak. Nah, tentu 2 dimensi sudah ada yang paham tentang apa sebenarnya 2 dimensi. Pari? Ya Pak. Ya. Kalau 2 dimensi itu Pak, dia mudah diidentifikasi. Contohnya itu ada panjang sama lebarnya. Jadi mudah diidentifikasi Pak. Ya. Untuk melakukan sebuah klasifikasi 2 dimensi itu akan mudah dikenali. Dia cuma memiliki panjang dan lebar. Nah, kemudian 3 dimensi, dia ditambah dengan tinggi. Kemudian media pandang diam, dia media yang tidak bergerak. Kemudian ada namanya media pandang gerak, dia bergerak, entah sebagai jenis video dan sebagainya. Nanti kita akan lanjut ke jenis-jenis video setelah materi pengklasifikasi. Nah, ada juga namanya keterlibatan indera. Ini audio berarti suara. Kemudian visual, audio visual, pengklasifikasian berdasarkan yang ini. Ada juga namanya multimedia interaktif. Apa multimedia interaktif? Bukan hanya audio, bukan hanya visual, tapi dia adalah kumpulan dari audio dan visual sendiri. Pengalaman langsung, ada yang tahu? Pengalaman langsung itu seperti kita mengamati sebagai seorang geografis sering ke lapangan. Itulah namanya pengalaman langsung.
ada lagi yang namanya media berdasarkan cara kerja. Ini ada 5 poin, itu bisa diproyeksikan. Kalau diproyeksikan, kita ambil gambar, kemudian kita melakukan simulasi bagaimana dia bisa tampil. Saya ambil gambar, kemudian masukkan di proyektor, kemudian proyeksikan, menampilkan. Oke. Kemudian pembelajaran yang tidak diproyeksikan itu langsung saja dites. Tidak dibuatkan untuk membentuknya dalam bentuk bayangan lagi. Nah, media pembelajaran audio, kemudian video, media komputer, ini cara kerja. Bagaimana dia melakukan sebuah fungsi untuk melakukan media seperti audio dan video itu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Izin bertanya pada slide mengenai media berdasarkan cara kerja. Nah, jadi untuk pertanyaan saya itu mengapa media itu perlu diklasifikasikan? Nah, dan kemudian bagaimana cara menentukan klasifikasi media itu sendiri? Baik, pertanyaan yang baik untuk teman kita. Jadi sebenarnya pengklasifikasian itu dilakukan untuk memudahkan kita mengetahui dan mengidentifikasi jenis-jenis media itu sendiri. Karena banyaknya media yang ada, itu perlu dikelompokkan supaya penggunaannya juga nanti akan lebih mudah. Seperti itu. Nah, yang berdasarkan dari media pengklasifikasian. Nah, 2 dimensi ini sudah paham? Ya. Sekali lagi, 2 dimensi memiliki panjang dan lebar. Contohnya bisa saja gambar, apalagi poster, grafis. Ya. Kemudian 3 dimensi. Ya, dia memiliki tinggi. Pernah lihat yang dibentuk gunung, kemudian bentuk segitiga, kemudian dibuatkan medianya dalam bentuk dari papan dan sebagainya yang dibentuk gunung. Nah, itu yang namanya 3 dimensi. Media pandang seperti tadi contohnya, media pandang itu yang bisa dilihat tapi dia tidak bergerak. Sama apa bedanya 2 dimensi dengan media pandang dia? Nah, bedanya adalah 2 dimensi itu cuma panjang dan lebar, tapi media pandang dia bukan hanya bisa saja dia 3 dimensi, tapi dia tidak bergerak. Dia hanya bisa diproduksi dan sebagainya. Oke? Nah, ini yang berdasarkan keterlibatan infra lagi. Ada berapa poin? 5. Paham? Oke. Selanjutnya kita akan membuat diskusi kelompok. Saya minta setiap baris 3 akan membahas tentang jenis-jenis dan kita mencoba untuk mengidentifikasi. Karena tadi sudah mengetahui jenis-jenis pengklasifikasiannya, kira-kira gambar ini akan kalian akan melakukan pengidentifikasian berdasarkan kriteria tadi. Silakan buat kelompoknya. Ya. Nah, sekalian adalah membuat garis, ikuti petunjuk pengidentifikasian. Bagaimana cara melakukan pengidentifikasian dengan menarik garis. Perhatikan petunjuknya dengan seksama. Silakan dibuat saja garisnya, kira-kira dia ada di mana. Kasih lihat dia punya ini. Iya, kan? Gambar.
Ini kamu nggak tahu? Oh ini sana. Ini mau visual. Ayo. Ya. Iya masih dieditkan juga. Oke, baik. Baik, semuanya sudah selesai. Kembali ke posisi semula. Kita akan melakukan presentasi. Bagaimana? Sudah selesai semua ya? Ya. Saya persilakan dulu kelompok 1 untuk tampil. Ayo. Ayo silakan. Semuanya atau Semuanya. Kelompok 2, kelompok 2. Silakan.
Terima kasih kelompok 1. Silakan duduk kembali. Dari kelompok 2 ada perbedaan? Ya, silakan disampaikan. Kelompok 2, kalau ada silakan di. Kelompok 2. Ya. Silakan. Ada yang beda? Sama? Ada. Ya, silakan. Yang sama yang mana, yang beda yang mana? Oke. Oke, tepuk tangan. Baik, itu tadi hasil diskusi teman-teman. Saya kira sangat bagus sekali dalam melakukan identifikasi. Mungkin hanya beberapa keliruan, misalnya audio dengan film dengan audio itu agak sedikit berbeda. Ya, tapi secara keseluruhan sudah mampu melakukan identifikasi berdasarkan klasifikasinya. Tepuk tangan mungkin. Sebagai akhir dari perkuliahan kita, mungkin ada yang bisa melakukan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari. Ya. Jadi berdasarkan pembelajaran kita pada hari ini dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran ini dapat diklasifikasikan atas dua. Yang pertama yaitu berdasarkan fisiknya, di mana itu terbagi atas 5 bagian. Yang pertama 2 dimensi, 3 dimensi, kemudian media pandang diam dan media pandang gerak. Kemudian berdasarkan klasifikasi berdasarkan indera itu dibagi atas 5, yaitu media audio, media visual, media audiovisual, multimedia interaktif, serta pengalaman langsung. Ya. Terima kasih. Bagus sekali. Seperti yang kita sampaikan bahwa pengklasifikasian media itu dikelompokkan berdasarkan ciri khas tertentu dan fungsi-fungsi dan memiliki kriteria-kriteria tertentu dilihat dari beberapa aspek, mulai dari aspek audionya, visualnya, kemudian yang bergerak dan tidak bergerak. Kemudian ada sistem kerja proses tangkapan indera dan beberapa komponen lain yang telah kita identifikasi sesuai dengan klasifikasinya. Ini saya akan memberikan evaluasi kepada teman-teman. Linknya sudah dibagikan ya? Iya. Oke, siap?
cukup. Baik, itu tadi hasil evaluasi kita. Nanti bisa dilihat langsung skornya, berapa kemampuan teman-teman dalam pembelajaran kita hari ini. Untuk sebagai tugas mandirinya, nanti akan melakukan membuat sebuah ringkasan dalam bentuk PowerPoint, nanti kemudian disampaikan dalam bentuk Microsoft Word, akan disampaikan melalui grup WA dan aktivitas di siang. Dan insya Allah nanti bisa diakses tugas mandirinya dalam bentuk materi hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah media pembelajaran geografi yang dilakukan di dalam kelas. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.